warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Saya harap anak-anak baik, happy, senang bersama keluarga. Karena kita masih dalam pandemi, jadi anak-anak bisa belajar dari rumah. Anak-anak selamat bergabung di SMP Negeri 2 Maron. Selamat datang juga. Saya harap anak-anak bahagia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama saya Ibu Sunarti. Bidang studinya adalah bahasa Inggris. Saya ditugasi di sekolah ini mengajar bidang studi bahasa Inggris di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kelas 8 itu ABC dan kelas 9 juga ABC. Anak-anak berikutnya saya juga diberi tugas oleh sekolah sebagai wakil kepala sekolah di urusan kesiswaan. Ini kita gabungkan juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Monggo kita kenalan pagi. Terima kasih, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang juga saya ucapkan di SMP Negeri 2 Maron. Nama saya Bapak Sugianto, mengajar bimbingan konseling kelas 7, 8, 9. Di samping itu dikasih tugas sebagai tugas tambahan sebagai urusan sarana dan prasarana. Baik, berikutnya mungkin Bu Catur silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Nama saya Bu Catur, mengajar IPA di kelas 7 dan kelas 8, 7A, 7B dan 8A dan 8B, 8C. Begitu. Oh iya, bagaimana anak-anak sudah kenal semua dengan Pak Sugi, dengan Bu Catur dan saya sendiri Menanti. Oke anak-anak, di hari ini kan hari yang ketiga. Tentunya anak-anak sudah menerima banyak materi dari MPLS dari hari pertama, kedua, dan tiga. Dan sekarang hari ini adalah materinya ada tata krama. Apa sih tata krama itu anak-anak? Tahu? Ada yang tahu mungkin? Oh iya, tata krama itu adalah sopan santun. Mungkin Pak Ki ada bisa menambahkan? Ada istilah lain, tata krama itu etika atau etiket. Jadi istilah lain ini yang sering digunakan setiap hari di masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan gitu. Oke. Lebih jelasnya mungkin juga Bu Catur barangkali ingin menambahkan, monggo. Sudah. Oke anak-anak, mungkin lebih detailnya kita ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang etika. Etika erat kaitannya dengan tata krama yang diperlukan di mana saja dan kapan saja, dahulu, sekarang, dan kapan saja. Mengapa? Karena etika dapat menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua orang. Etika mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian, menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika bergaul dengan orang lain, di mana kita harus beretika. Bagi kita sebagai pelajar, wajib beretika yang baik dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Kepada siapapun juga, orang tua, guru, teman, tetangga, maupun orang lain. Dengan beretika, kita akan menjadi orang yang terhormat dan bermartabat, disenangi orang lain, dan menjadi teladan utama bagi sesamanya. Berikut ini adalah etika bergaul dengan orang lain. 1. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Yang dimaksud orang yang lebih tua di sini adalah semua orang, terutama kerabat dan tetangga yang usianya lebih tua dari kita. Terhadap mereka kita harus berlaku hormat, sopan, tidak bersikap melawan atau menentang, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan.
Karena bila kita bersikap hormat dan sopan, mereka pun akan berlaku sama. Yang kedua, etika bergaulan dengan orang sebaya. Jadi sesama teman, sebaya. Sebaya bisa berarti sama usianya. Maka dari itu pergaulan dengan orang sebaya sangat penting. Hampir setiap hari di kalangan masyarakat maupun di sekolah, kita sering berkumpul dengan teman sebaya yang memiliki kesamaan dengan kita dalam beberapa hal. Pada saat kita kesulitan, merekalah orang yang tepat untuk dimintai tolong. Hal yang pribadi pun kita lebih terbuka. Artinya kita bisa curah pendapat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan bantuan orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari selalu bersama mereka, maka kita patut menghormatinya serta menghargai kedudukan mereka. Demikian, maka kita pula mereka akan menghormati dan menghargai kita. Cara bergaul yang baik dengan mereka yaitu hendaknya kita turut memikirkan dan memperdulikan persoalan dan kesulitan mereka serta turut meringankan beban permasalahannya. Yang ketiga, etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Dalam pergaulan kita tidak hanya orang yang lebih tua dan orang yang menjadi perhatian kita untuk selalu kita hormati, tetapi juga orang-orang yang lebih muda. Masyarakat menganjurkan kita agar bersikap rendah dan santun terhadap sesama, termasuk orang yang lebih muda dari kita. Walaupun kita banyak kelebihan dibanding mereka, kita tidak boleh sombong dan congkak pada mereka. Justru kita harus membantunya dengan penuh kasih sayang dan segala kecintaan. Pergaulan dengan orang lebih muda termasuk juga terhadap orang yang keadaan perekonomiannya rendah, pengetahuannya dan pengalamannya lebih lemah dari kita. Juga anak yatim dan fakir miskin, terhadap mereka kita wajib menyantuni dan bersikap penuh kasih sayang. Tidak berbuat dan berkata kasar, tidak menghina keadaan dan derajat mereka. Jika kita tidak hormat dan tidak sopan terhadap mereka, maka niscaya mereka pun tidak akan menghormati kita. Oke anak-anak, kita lanjut materi yang lebih detail dan tolong anak-anak dipahami nanti apa yang Ibu sampaikan, kemudian apa yang ada di materi ini diingat-ingat. Oke. Sekarang kita lanjut tentang etika yang keempat, ya, etika bergaulan dengan sesama. Jadi pergaulan, saya bacakan, pergaulan antara sesama berkaitan dengan peraturan tentang pergaulan di dalam masyarakat, yaitu kita harus bertingkah laku yang sopan santun, lemah lembut, kemudian tidak bertindak yang salah ketika kita biasa membedakan yang baik dan buruk. Seperti halnya bagaimana kita menghadapi berita bohong yang dibawa dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian cara menyelesaikan persengketaan antara sesama dan yang timbul di kalangan kita yaitu dengan bersatu padu, kemudian dalam satu tujuan melawan kejahilan orang, karena pada dasarnya kita semua bersaudara yang mempunyai hubungan yang sangat erat sekali bagaikan bangunan, ya. Jika satu penyangga hilang akan roboh. Nah, satu ceroboh akan mendatangkan musibah. Nah, kemudian berikutnya poin yang kelima anak-anak. Yang kelima ini ya, tentang etika pergaulan dengan orang lain berbeda agama. Ya. Agama menganjurkan kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, jadi maksudnya,
kalau kita berbeda agama, jadi kita juga harus punya etika dengan orang-orang yang berbeda agama itu. Dengan agama kita pada dasarnya mereka pun sama dengan kita, makhluk ciptaan Tuhan, hanya saja berbeda keyakinan. Beraneka sifat perilaku dan keinginan juga kepercayaan dan keyakinan yang berbeda, namun merupakan bagian dari masyarakat bangsa. Kita membutuhkan mereka dalam hal pekerjaan, perniagaan dan kemasyarakatan. Tak selayaknya kita membedakan orang-orang yang berbeda agama, kita tetap bergaul dengan mereka sebagai sesama makhluk Tuhan dan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan yang keenam anak-anak, ini adalah etika dalam berpakaian. Fungsi pakaian adalah sebagai pelindung tubuh sekaligus sebagai perhiasan. Kita diharapkan memakai pakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsinya, yaitu menutup aurat. Sedangkan bagus berarti memadai atau pantas sebagai perhiasan yang sesuai kemampuan si pemakai. Untuk keperluan ibadah, kemudian kita dianjurkan berpakaian yang baik dan suci maupun bersih. Oke, untuk berikutnya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Catur. Assalamualaikum anak-anak. Untuk yang berikutnya yaitu poin ke-7 dan ke-8. Saya sampaikan yang ke-7 itu adalah etika dalam berbicara, yang disebut juga dengan tata krama berbicara. Di sini dalam berbicara kita itu ada tata kramanya. Mengapa? Karena berbicara itu menyangkut alat komunikasi yang paling utama di dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena dengan berbicara itu nanti kita akan ada dua hal di situ, bisa mendatangkan teman, bisa juga mendatangkan teman dan juga bisa dijauhi oleh teman-teman. Karena makanya dengan begitu mari kita jaga berbicara itu dengan baik. Makanya di situ itu harus ada pandai-pandailah kita berbicara dengan baik, dengan mengikuti tata krama yang ada di dalam etika kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu di agama pun kita itu diminta atau diajarkan berbicara dengan sopan. Mengapa? Supaya tidak berakibat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian di sini alat untuk komunikasinya adalah mulut. Nah, mulut ini dapat digunakan sebagai nasihat dalam kebenaran untuk menghindari cara bicara yang bisa menimbulkan perselisihan. Makanya mari saya hanya mengajak ke kalian, berbicaralah dengan baik, berbicara dengan sopan supaya kalian tidak dihindari dengan teman-temannya dan tidak mempunyai musuh. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah etika dalam makan dan minum. Kita tahu bahwa makan dan minum ini merupakan kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup secara wajar dan sehat. Untuk makan, di sini ini ada makanan yang sehat dan ada makanan yang halal. Sehat halal, tapi ada juga makanan yang sehat tapi tidak halal. Ada yang halal tapi tidak sehat. Maka tergantung dari kalian, marilah kita pilih makan makanan itu adalah makanan yang sehat dan yang halal. Kemudian bagaimana? Oh, yang bergizi. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi. Halal berarti diperbolehkan oleh agama. Apakah ada makanan yang tidak halal yang bergizi? Ada. Contohnya, kalau di lingkungan kalian mungkin mengenal berekai di situ. Berekai itu tidak boleh di dalam agama, tapi memang bergizi karena itu daging. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik. Makanya makan makanan yang halal, kemudian juga bergizi. Begitu juga dengan minum-minuman yang halal dan minuman yang bergizi. Kemudian diikuti dengan ada beberapa tata krama dalam makan dan minum, di mana di situ itu ada etikanya,
ada adabnya, ada tata keramanya dalam makan dan minum sesuatu. Contohnya sebelum makan minum kita memulainya dengan bacaan basmalah, kita menggunakan tangan kanan dan lain sebagainya. Itu saja dari catur, yaitu 2 etika yang ada di situ, dan ini adalah bagian terakhir. Silahkan itu dilihat, diperhatikan, kemudian diterapkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.